Baiklah, selamat siang anak-anak. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan lanjut lagi materi untuk mengenai komponen dan interaksi sistem komputer. Tapi sebelum itu, saya akan absen terlebih dahulu ya. Kelas 1, 4. Satu, Andrew Lopez, Brittany Isabel, Brian Orlando, Carolus Raditya, Daniel Kurnia, Darius Valentino, Devon Putra, Elian Vincent, Paulina, Jessica, Jonathan Ongko, Kania, Luis, Mona Lisa, Stephanie, Tom, yang terakhir Joti. Baik, sudah absen. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, siapa? Daniel ya. Ya, Daniel, kita doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa saja doa masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Daniel yang sudah berdoa. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, jadi kita akan lanjut ya bahas materi hari ini tentang materi komponen dan interaksi sistem komputer. Saya izin buka masker dulu ya, jelas soalnya. Nah, untuk materi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama adalah capaian pembelajarannya. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi mengenai komponen dan interaksi sistem komputer, nanti diharapkan kalian memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun dari sistem komputer dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan fungsi komponen-komponen penyusun komputer dengan bahasanya sendiri. Kemudian lanjut untuk materinya. Materi hari ini ada dua, yaitu komponen sistem komputer dan nanti juga ada mengenai jenis komputer. Nah, untuk tadi capaian dan tujuannya, apakah ada pertanyaan kira-kira? Nah, sebelum kita lanjut, karena tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Nah, tapi sebelum kita mulai ke materinya, kita ada sedikit kuis tebak-tebakan. Kita main tebak gambar dulu terkait dengan materi nanti yang akan kita bahas. Ada beberapa gambar, nanti silakan kalian tebak gambarnya apa. Kita cocokkan apakah benar atau tidak ya. Nah, ini gambar pertama. Gambar apa ini? Ya, nggak apa-apa, langsung aja. Iya. Nah, ini monitor ya. Nah, yang kedua kita tunjuk aja kalau gitu ya. Nah, ini yang kedua. Ya, kalau lulus digit Drive. drive. Iya.
Hard disk drive. Ada sedikit drive. Kemudian lanjut nih. Siapa? Ya Jessica aja. Tahu aja. Apa nih? Ini gampang nih, keyboard. Nih Jonathan. Printer. Benar. Nih. Bukan masa. Itu mereknya itu. Apa ya siapa? Darius ya. Mouse. Mouse itu deh. Nah ini saya yakin ya. Apaan tuh? Siapa? Daniel. CPU itu ada F. Bukan CPU ya. Ini UPS. Oh iya. Yang kayak ada di lab itu loh. Yang di paling bawah itu ya. Yang UPS. Oh, Lagi nih merahnya nih. Horizon. Lanjut nih. Merah. Vincent. Apa ini Vincent? Proyektor. Ya. Udah lanjut. Ini. Nah, tadi ada yang kita bilang. Andrew apa Andrew? Ya, oke. Kemudian, nah ini terakhir nih apa? Joti apa Joti? Iya, scanner. Itu masak medik lah itu. Nih terakhir. Cowok-cowok nih masih tahu nih. Ya Ivan. Iya. Motherboard. Itu ya tadi beberapa gambar kuis lah. Gambar. Tadi sudah ada beberapa yang benar, tapi ada beberapa yang kalian belum tahu juga. Tadi apa ya? UPS. UPS tadi kalian jawab apa? CPU. Kan beda ya. Nah kemudian itu tadi ya. Nah sudah itu kita lanjut sekarang ke langkah pembelajarannya. Jadi tadi kan di awal sudah jelasin kita hari ini bahas mengenai komponen sistem komputer. Sistem komputer itu ada beberapa komponennya ya. Jadi yang kalian bahas tadi, yang kalian jawab tadi itu kan hardware-nya kayak monitor, keyboard, mouse, kemudian ada UPS, ada CPU, printer segala macam. Nah, kemudian selain hardware itu ada juga software, dia namanya software kayak sistem operasinya Windows, kemudian aplikasi-aplikasi lain di dalamnya. Kemudian ada juga firmware itu gunanya yaitu kalian yang sebagai pengguna dari komputer. Jadi langkah pembelajarannya yang pertama, jadi orientasi masalah. Nah di sini ada permasalahan. Jadi ketika kalian menggunakan komputer, jika tidak ada mouse atau monitor, apakah komputer itu masih bisa digunakan? Tidak. Ya, DJ, gimana? Bisa nyala, namun tidak bisa mencari. Ya, terima kasih jawabannya. Siapa tadi lagi? Jonathan untuk? Nggak bisa, Nggak bisa. karena mouse sama monitor kayak perangkat utama yang dari komputer. Ya. Ada lagi? Bisa. Siapa nih? Ya. Nggak bisa dioperasikan. Ya. Ada lagi jawabannya yang lain teman-temannya? Jadi untuk ini ya, jadi ketika menggunakan komputer itu jika tidak ada mouse atau monitor itu mungkin kayak yang dibilang DJ tadi ya, mungkin masih bisa nyala, tapi fungsinya tidak bisa kita gunakan. Apalagi monitor ya, kan monitor itu hal yang paling penting. Jadi biar kita tahu, biar kita bisa. Mungkin kalau mouse itu atau keyboard nggak ada masih bisa ya. Ngerti nggak sih? Karena kalian kalau nggak ada mouse pakai keyboard dari menunya bisa. Tapi kalau nggak ada monitor ya. Jadi kesimpulannya tidak
tidak dapat digunakan ya, antara dua ini monitor atau mouse buang gitu. Tapi masih bisa nyala seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Nah kebetulan kalian kan sudah join di Classroom-nya. Nah di Classroom saya sudah posting satu LKPD ya, lembar kerja. Jadi kayak LKS itu nanti kalian kerjakan di Google Classroom-nya ya. Tapi sebelum itu kita bentuk kelompok dulu ya. Untuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah ini jumlahnya ada berapa ini? 17 ya. Berarti ada satu kelompok yang 5 orang ya, itu ya. Jadi untuk kelompoknya nanti ini karena udah 4 langsung jadi satu baris ke belakang aja ya. Jadi kelompok Joti, Stefani sama Darius, Jonathan kelompok 1, Juni, Devan sama Tom, Kania, Abel kelompok 2, Luis, Andrew, Jessica sama JJ kelompok 3. Ini kelompok 5 ya. Paulina, Analisa, Daniel, Brian sama Vincent ya. Nah itu kan HP-nya udah kalian bawa, silahkan buka dulu Classroom-nya, buat chat di Classroom-nya. Nah disitu ada LKPD-nya, silahkan chat. Udah ada ya? Udah dilihat? Udah dilihat? Nah ini dia Classroom-nya ya. Jadi di sini ada LKPD. Nanti silahkan kalian cek yang LKPD ini. Di situ di LKPD-nya juga sudah ada ininya ya, ada capaiannya, ada tujuannya, dan juga ada petunjuk pengerjaannya. Jadi silakan dibaca. LKPD ini nanti dikerjakan berkelompok ya, satu kelompok satu LKPD. Habis itu nanti kita ada presentasi juga setelah kalian mengerjakan LKPD-nya. Kemudian untuk pengumpulannya nanti silakan pilih ketua kelompoknya dan dikumpulkan oleh ketua kelompok. Ya, itu. Nah, karena sudah kalian lihat semuanya, jadi selanjutnya yaitu proses pendidikan dan eksplorasi. Nah selain LKPD tadi juga ada materi di Google Classroom. Nah jadi bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan LKPD-nya, kemudian juga bisa kalian searching di internet. Jadi sekarang bolehlah kalian kerjakan LKPD-nya. Boleh dikerjakan berkelompok, boleh kalian duduknya apa sih namanya, gabung sama kelompoknya biar gampang kerjainnya. Nah boleh, silakan itu mulai dari sekarang boleh dikerjakan dengan kelompoknya. Untuk materi di Classroom boleh dipakai atau kalian bisa cari secara ini ya. Oh ya silakan.
prosesnya ya itu print proses kan juga Tabel sama print ini ya. Boleh bawa meja solusinya sampai jatuh. Awas jatuh. Minggir. Kita punya waktu 30 menit ya untuk kalian ngerjain itu. Habis itu nanti presentasi ini presentasi yang di kalian kan ada tuh pertanyaan apa itu fungsinya apa sama yang B juga proses itu. kalau mau boleh tapi fungsinya yang utama jelasin juga nggak apa-apa ngobrol banyak kalau dia Ya, oke, oke, top up. Iya. Yang tidak. Boleh nanti yang ngumpulin satu aja ya. Jadi boleh kalian nanti kalau jawabannya kasih tahu temannya, diskusi sama temannya. Terusnya kan media komunikasi kita lihat kan waktu kan Semuanya ya. Nanti untuk yang maju semuanya. Berapa maju? Nanti ganti-gantian jelasin. itu siapa tuh tipe yang typo itu? Yang ada language itu. boleh kalau ada kalau Fungsi itu berapa? 30 menit ya. Jadi nanti sampai di jam 2:20. itu mau pakai bisa pakai cara maksudnya ada lebih Bisa kali ya. Ya, berarti oke. Aku pasti itu sudah boleh. ya pakai presentasi itu Nanti kalau misalnya kalian ada yang nggak dimengerti, ditanya aja. Singkat sih ya. Bukan Iya, aku sih pakai gitu dulu sambil kasih presentasi kan kita dapat jawaban masing-masing Iya, presentasi punya. masing-masing yang berarti dari siapa Oh iya, benar.
Kamu tidur di sini. Kalau udah kan bosan. Boleh kalau udah. Belum ya. Ya, waktunya ini masih banyak. Boleh nanti kalian diskusi lagi sama teman-teman. Perangkat yang buat sekarang berarti. Bisa dilihat, bisa dilihat, bisa dilihat. Aku perlu terus komponen. Tuh, Aku perlu terus komponen. Kita sampai jam 2.20 ya. Biar kayak apa biar Habis itu baru kita presentasi 10 menit. Cuma disuruh fungsi, jadi nggak usah yang lain. By the way, itu cuma ketemu gini, cuma ketemu 4 doang. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang Ambil yang ada. kalian kalimat pertama aja. Boleh. Diskusi sama data dulu di sini. Dan video di sini. Masih contoh. Jadi saya tidak lalu apa itu memiliki fungsi lagi itu apa yang artinya fungsi apa juga Tapi mesti dihafal beberapa kali. soalnya sih sebenarnya itu mau proses arti fungsi artinya apa ikan di kausur itu adalah hubungan Seorang mengoperasikan robot-robotnya baik. Benar-benar seorang yang mengoperasikan robot-robotnya baik. Seorang robot perangkat keras. Jadi fungsinya Trendmar itu adalah untuk menghubungi dari fungsinya Trendmar itu sebagai administrator. Sebagai administrator. Kok bisa sini mana? yang maka dosa apa kas lah itu udah kasih itu Begitu ya. Terima kasih Ibu Jamal. Kurang-kurang secuk dia ikut sendiri kepala. Tunggu, sama tuh. Kira-kira tuh. aku main yang terakhir mau presentasikan oh sekarang kita mau presentasi bagian yang Iya. Kerjanya sama.
Ya, dari dan kalau ada contohnya siap. Ya, ya. Nah, yang baru datang bisa untuk diskusi sama teman-teman. Iya. Ya, waktunya masih banyak. Tapi ini software kayak software. Apa software? Hardware atau software? Makanya foto bingung. Software aja. Itu siapa nih? Ini kali. Lastly, as
Ya. Dan bagi dulu supaya mereka pembuka dulu aja. Kita buka dulu biar Jangan membuka aja. Terus juga coba dicek lagi Pak, tidak ada. Siapa tahu mau ada yang ditambahin. Ada yang kurang mungkin. foto dulu sih enggak ada. Enggak, ini tuh lagi diskusi ketiga. Jadi mendadak kayak gini terus tak ini. Chat lagi kerja. Nah, kalau misalnya nggak ada di materi yang terbagiin, boleh juga kalian tinggal di sini biar lebih gampang. Blackboard. Iya. Aku. Oh iya. Karena kecil, aku lagi cek Kebutuhan dulu, kerjakan dulu. iya semua di SMA. Kemarin pas presentasi. Lagi 10 menit ya. Tidur di bawah.
Itu kayak tegang-tegangan. Itu saya nyobakan dulu makan. Oh, this paling baca dah. Mama yang lebih. Sekarang kata baju ya. Aku mau belajar presentasi mau. Aku mau belajar presentasi mau. Belajar dia aku sampai kan ini presentasi Ya tak gugup. Boleh main? Cukup aja sih yang lain. Sudah selesai. Belum. Jangan dulu. Daniel udah. Daniel udah.
Dah, lagi 5 menit ya sampai 20. Apa dulu deh? Bagi yang belum silakan cepat. Bagi yang sudah silakan dicek kembali hasil pekerjaannya dengan teman-temannya. Yang sudah yang mana aja? Itu aja ya. Itu ya. Belum. Aku belum. Oke. Belum. Ya, ingat waktunya tuh, masih lagi 5 menit. Dari akhir kelas 7 sampai alasan kemarin ya, waktunya lagi 2 menit. Silakan boleh langsung juga kalau yang sudah bagi bagian-bagian presentasinya ke depan nanti.
masih ada time. Cuma kalau aku kayak Berapa lama? Satu Setengah. Udah. Ini udah lagi semenit, silakan di-upload di itu di Classroom. Satu kelompok satu aja ketuanya. Habis itu siap-siap untuk presentasi. aku boleh Kalian datang saya haji. di Arab kan? Itu kan yang kita mau ngobrol. Terus yang kotaknya itu kotak itu namanya sama. Udah. Ini baru dua aja, yang lagi dua apa aja nih udah nih. Oh, pokoknya Devan sama Stefani. Lagi dua pokoknya Ivan. Evan. Sama Tinggal Andrew Google. ya. Andrew yang punya file. Ibu masuk surga deh. Ini pokoknya Daniel udah lagi tiga kurang satu. Lagi loading bahasa. Dan ini siapa yang full Daniel? Ya. Dan si yang ini udah isi nama kelompok kan? Iya. Kasih itu kan kasih waktu udah. Udah ya. Oke.
Ya dia kan masih. Udah semua. Nah, perhatian karena udah semua, jadi kita presentasi ya langsung. Jadi nanti saya tampilin di sini, kalian baca di sini aja. Udah. Siapa yang mau duluan nih? Mau kemana? Siapa? Bapaknya Stefani. Tadi dua set. Dua. Dua. 1, 2, gitu. Enggak. Oh. Pokoknya dokter sama sekali. Stefani, ini ya. Tunggu dulu, Sat. Ya, boleh silakan. Oke, selamat siang semuanya ya. Jadi kami dari kelompok 1 kayaknya akan mempresentasikan jawaban LKPD kami dan anggotanya kalian juga udah kenal kan muka-mukanya, jadi silakan dimulai dari bagian Jadi terima kasih. Saya akan menjelaskan hardware adalah komponen isi pada komputer. Jadi kita bisa lihat hardware itu. Nah, total hardware adalah seperti mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain. Jadi bisa dilihat. Nah, fungsinya hardware adalah untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau melakukan proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, dan menyimpan data dan informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Jadi saya serahkan kembali kepada Stefani. ya. Dan selanjutnya adalah penjelasan mengenai komponen software yang dijawab oleh Jody. Terima kasih Stefani. Jadi di sini ada software, komponen software. Jadi software adalah perangkat lunak yang ada pada komputer yang berfungsi untuk sebagai sistem operasi, sebagai program pembantu atau tambahan pada komputer tersebut, dan digunakan juga sebagai bahasa pemrograman dan juga sebagai low level dan high level language yang ya. Dan yang untuk terakhir adalah penjelasan mengenai BlackBerry yang paling general apa di sini. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi BlackBerry itu adalah seseorang yang mengoperasikan perangkat komputer, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Fungsi dari BlackBerry itu adalah memastikan jika perangkat komputer digunakan sesuai dengan keinginan penggunanya. Lalu BlackBerry memiliki 3 fungsi sebagai administrator. Administrator adalah mempunyai peran untuk memastikan jika struktur jaringan itu tertata dengan baik dan benar. Terus fungsi sebagai programmer itu adalah untuk menentukan bagaimana program komputer dia berjalan. Terus untuk sebagai operatornya itu untuk melakukan pemantauan dan memastikan jika perangkat komputer sudah berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih, saya memberikan kepada Stefani. Baik, terima kasih penjelasannya dan pokok. Pada bagian kedua adalah bagian B. Jadi kita diberikan sebuah permasalahan dan kita disuruh memecahkannya. Dan jawaban kami ini adalah jawaban kami. Jadi untuk langkah pertama, kami memasukkan data yang diperlukan, pegawai memasukkan data yang diperlukan ke dalam perangkat software pengolahan angka. Itu termasuk ke dalam bagian input. Yang kedua, ketika memasukkan data, aplikasi tersebut akan mengelola data yang dimasukkan. Itu termasuk dalam langkah proses. Dan yang terakhir, pegawai akan mencetak laporan yang telah dibuat menggunakan printer sebagai alat output. Itu adalah langkah terakhir proses komputer. Untuk sekian presentasi dari kami, saya berikan kepada Jody. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Lanjut. Ya, ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan? Gimana? Ya, silakan isi apa? Coba scroll Mana? bagian Bagian apa? B. B. Nih. bagaimana cara print dokumen yang telah dibuat? Cara nge-print ya. Jadi ada kelikannya, bisa kelikanan ataupun bisa pencet yang di atas sana. Terus kelikanan dan pencetannya itu di laporan untuk ukuran kertasnya di sini. Jadi A4, A5 sebelum di print juga bisa disesuaikan mau margin berapa, mau rata kiri kanan atau bawahnya berapa. Dan perangkat output yang digunakan seperti dijelaskan menggunakan print. Ada lagi yang ingin ditanya? Ya, DJ gimana? Ya. Saya kasih tambahan untuk yang tadi saya bilang. Jadi yang tadi untuk proses sebelum output untuk di print dulu itu termasuk bagian proses. Lalu pada saat di print sudah selesai printernya itu menjadi Ya. ada yang
ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok itu. Nah, apa yang dijelaskan tadi sudah baik, sudah cukup lengkap. Tadi juga ada penjelasan mengenai graduate-nya itu kan ada administrator, ada program juga. Kemudian tadi menyangkut pertanyaannya bagaimana cara mencetak dokumennya. Nah, itu kan nanti tergantung dari ini ya, software yang digunakan apa. Kalau misalnya pengolah angka, pengolah kata kan kalian sudah biasa kan menggunakan. Jadi kan ada shortcutnya ataupun pakai menu yang ada di toolbar-nya, kita nanti bisa seperti itu ya, sedikit saya tambahkan. Jadi kemudian terima kasih kelompok 1, penjelasannya sudah baik, kemudian juga sudah menjawab pertanyaan juga. Silakan boleh duduk, kemudian nanti dilanjutkan oleh kelompok 2. Sekarang kelompok 2 ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 itu yang Andrew ya, yang ini ya. Ini Andrew saja yang ini ya. Ini kan ya. Ini kan yang ini ya. Yang ini kan. Udah ya, silakan nih kelompok 3, silakan dimulai. Perkenalkan, saya Luis Padarianti dari kelompok 3, dan ini anggota kelompok 3 terdapat Andrew Gomez, Carlos Raditya Sanjaya, dan Jessica J. Pada kesempatan ini kami akan membahas hasil dari diskusi kami mengenai tugas LKPD ini. Jadi pada soal pertama di sini kami akan membahas tentang fungsi dari masing-masing komponen sistem komputer. Terdapat komponen hardware, software, dan brainware. Komponen hardware ini terdiri dari 4 fungsi, yaitu input device sebagai perangkat masukan, processing device sebagai perangkat proses, output device sebagai perangkat keluaran, dan storage device sebagai perangkat penyimpanan. Nah, input device ini itu fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data, seperti contohnya itu keyboard dan mouse. Dan processing device ini fungsinya itu untuk mengolah data, contohnya itu seperti CPU. Lalu output device ini fungsinya itu untuk mengeluarkan hasil dari data yang kita telah proses gitu. Jadi contohnya itu kayak monitor, printer. Terus habis itu storage device ini fungsinya itu untuk menyimpan berbagai data. Contohnya adalah terdapat internal storage dan eksternal. Nah, yang internal ini contohnya hard disk dan RAM, sementara yang eksternal ini terdapat hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Selanjutnya untuk komponen software akan dijelaskan oleh JJ. Baik, terima kasih. Terima kasih, Sir. Komponen software berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pengguna dengan hardware, sehingga dapat melakukan perintah-perintah tertentu. Tanpa ada bantuan software, kami sebagai pengguna tidak dapat menggunakan komputer dengan potensi sebelumnya. Contoh software seperti Windows XP, Windows 7, Windows 2000, Linux, iOS, dan lain-lain. Baik, saya berikan kembali. Selanjutnya untuk komponen brainware ini akan dijelaskan oleh Jessica. Oke, terima kasih banyak ya Ivan. Jadi komponen brainware berfungsi untuk menjalankan atau mengoperasikan komputer. Tapi brainware merupakan orang-orang yang terlibat dalam pemanfaatan brainware. Sebagai contoh seperti operator, programmer, atau administrator dan lain-lain. Saya akan kembali ke Selanjutnya kami akan membahas soal kedua ini, yaitu tentang pembuatan sebuah laporan. Untuk pertanyaan ini akan dijelaskan oleh jadi terima kasih kepada Ivan. Jadi pertama, si pengelola itu bisa membuka aplikasi pengelola data dan salah satunya itu Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet. Kita itu mengambil contoh yaitu Microsoft Excel yang menggunakan yang ada di Windows.
Pertama-tama pegawai itu bisa membuka Microsoft Excel lalu mengetik dokumen di Microsoft Excel. Dia itu dia bisa masukkan data angka tersebut. Kemudian setelah selesai dia itu bisa print dengan cara mengetik Ctrl plus P. Sebelum dia print, dia itu bisa memilih halaman yang mau di print, baru sesuai dengan kertas yang diinginkan. Kemudian dia bisa dapat klik enter pada keyboard dan langsung bisa memulai mencetak dokumen. Sekian jawaban saya. Oke, sekian dari kami. Itulah penjelasan yang dapat kami jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini teman-temannya yang sebagai yang nanya di surat. ada yang bertanya nggak? Ada. Kalau nggak ada apa nggak? Nah, kalau nggak ada, jadi saya yang sedikit menyampaikan, ada beberapa yang disampaikan. Jadi presentasinya, tugasnya dulu ya, KPD-nya sudah bagus ya, sudah dijawab lengkap. Kemudian presentasinya juga sudah baik, namun ada beberapa yang mungkin bisa diperbaiki lagi. Ya, presentasi bagaimana mungkin harusnya presentasi, melihat audiens, digit terutama. Kemudian sikapnya bagaimana yang bagus ketika presentasi aja sih. Selebihnya untuk jawaban mungkin nanti ini aja sih, di bagian ini mungkin nanti bisa ditambahkan kan, maksudnya inputnya tuh bagaimana, mana yang maksudnya kemudian ini ketika dia memproses nah ini kan dia memasukkan data-data ini kan input. Kemudian setelah itu ketika mau diproses itu kan output dia prosesnya gimana, mungkin nanti bisa ditambahkan. Itu sih. Jadi sisanya udah bagus, ini udah lengkap nih, yang nomor hardware-nya udah lengkap. Kemudian ini juga udah lengkap sih, tapi mungkin nanti bisa dijelasin sedikit. Jadi sih selebihnya udah bagus. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan. Boleh Pan ditutup presentasi. Oke, sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok ini kelompok apa nih? Kelompok 4. Ada kamera nggak? Nah, aku lewat. Bentar, ya. Daniel, ini kan. Nah, ini progres yang pertama. Oke, silakan bisa dimulai kelompok 4. Selamat siang semuanya. Kita dulu temannya presentasi dilihat dong. Mulai Ya, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 4. Jadi kita sekarang akan menunjukkan hasil diskusi kita tentang tugas KPD. Jadi kelompok kita ada saya sendiri Corina, ada Marisa, Vincent, Brian, dan Daniel. Jadi yang pertama itu ada software akan dijelaskan oleh Vincent. Brian. Software. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software sistem untuk mengatur komponen pada komputer yang menyeluruh atau operasi perangkat keras pada komputer, dan menyediakan lingkungan platform bagi semua jenis perangkat lunak. Contohnya adalah Windows X, Windows 2000, dan Windows 7.
Linux, iOS dan lain-lain. Software aplikasi berfungsi untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan maka pada komputer yang menjadi sarana pengolahan data untuk memperoleh brainwave. Contohnya adalah web browser dan subweb dan lain-lain. Nomor tambahan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus. Melindungi hardware, contohnya seperti data recovery, sistem parameter, saver dan backup dan lain-lain. Berikut saya kembalikan ke Polina. Bagian selanjutnya ada hardware akan dijelaskan oleh user. Komponen hardware berfungsi untuk mendukung kerja komputer, mereka akan menerima input proses, mengelola data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Hardware juga membantu komputer dalam menjalani software dan perintah sistem. Dan berikutnya saya kembalikan ke Polina. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada brainware akan dijelaskan oleh Mona Lisa. Terima kasih atas kesempatannya. Brainware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan suatu komputer. Brainware ini dibagi menjadi administrator. Administrator adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola sesuatu sistem operasi beserta juga program-program dari sebuah komputer atau jaringan data perusahaan. Sebagai programmer, bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Di samping itu, programmer juga berperan sebagai pihak yang turut menjaga keamanan dan kelancaran seluruh sistem komputer perusahaan. Sebagai operator, bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi dan lain-lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya kembalikan kepada Pak. Baik, selanjutnya ada bagian B. Pertanyaannya akan dijawab oleh Daniel. Terima kasih. Seorang pegawai ditugaskan untuk membuat sebuah laporan kemudian mencetaknya untuk diserahkan kepada pimpinan. Hal yang dilakukan pegawai tersebut adalah mengetik dokumennya dalam aplikasi pengolahan apa, kemudian mencetaknya melalui printer. Jelaskan yang terjadi dalam sistem komputer berdasarkan kasus tersebut. Memasuki data, termasuk input aplikasi pengolahan dan termasuk proses ketiga adalah output filenya. Terima kasih. Saya akan kembali ke Polina. Baik, sekian dari kita. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya kayak saran. Oh boleh, silakan Pak. Ya, Pak. Halo, perkenalkan saya Wisma Yanti. Saya ingin menambahkan presentasi kalian dulu. Maaf kita tersinggung. Jadi saat presentasi itu saya lebih berharap kalian untuk penjelasan dibandingkan membaca materi dari presentasi itu. Lalu untuk suara dalam penyampaian presentasi ini itu kayak agak kurang, jadi kayak kurang keras atau jelas. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Sudah mau nanya nih. Ya, yang berkenaan. Perkenalkan, saya Jonathan Kombo dari kelas 10 IPA. Sebelumnya saya minta maaf kalau kata-kata ini menyinggung kalian ya. Saya ada hak memberikan jadi untuk ya betul sekali. Untuk typo-nya terus sama pelaksanaan presentasinya lebih rapi. Ya. Itu aja sih. Mohon maaf ya. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Ada? Ada? Nah. Nah, ya. Kalau gitu sedikit. Jadi untuk kelompok 4, jadi benar tadi beberapa masukan dan saran dari teman kalian. Jadi yang pertama dari Luis, mungkin tadi cara presentasinya ya, mungkin kalian gimana presentasinya biar ada kontak dengan audiens gitu loh. Jadi tadi kan kalian masih kayak baca, jadi mungkin bisa lihat di sini gitu loh. Nah, jangan nyampe ke gitu, bisa lihat ke depan. Jadi biar kayak gitu, biar kalian lihat audiensnya.
Kemudian yang kedua yang Jonathan sih, yang itu kan banyak ada beberapa buku ini, kemudian screen saver ini itu juga ada beberapa lagi yang saya lihat kayaknya ada ya, mungkin nanti itu bisa diperbaiki, bisa diperbaiki ya, itu nanti ya kelompok 4 ya. Ya, itu diperbaiki. Kemudian untuk yang mana ya, yang ini enggak ada. Nah, ini yang hardware sih, untuk yang hardware mungkin nanti bisa ditambahkan juga. Hardware itu kan di materi kan ada beberapa, nanti bisa ditambahkan input, output, proses. Kemudian ini sih yang B ini sih, mungkin kalian harusnya bisa lebih jelasin di prosesnya kayak gimana. Input data itu ketika kalian melakukan apa, itu namanya input. Misalnya ketika proses ngetik itu udah masuk dalam input. Nah, itu nanti bisa kalian tambahkan. Seperti itu aja. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sudah, jadi silakan duduk, nanti itu bisa diperbaiki lagi. Nah ya, jadi kita ke kelompok terakhir. Silakan kelompok 2. Dulu. Ini masih ada satu kelompok lagi. Kalau kami sebagai kelompok terakhir, Ini pakai apa? PDF? Bukan. kalau kami sebagai kelompok terakhir yang akan mempresentasikan hasil jawaban kami, dan ini hasil jawaban kami dipersilakan untuk soal pertama oleh Tom. Sebenarnya hardware berfungsi untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input proses, mengelola data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar info. Untuk soal kedua akan dihasilkan oleh Abel. Baik, komponen software berfungsi untuk ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan menjadi penghubung antara beberapa perangkat yang lainnya dan dengan hardware yang ada pada komputer. Komponen barrier. Sebelumnya definisi barrier itu adalah orang yang menggunakan, menjalankan, memanfaatkan, dan mengoperasikan perangkat komputer. Fungsi utama komponen barrier ialah untuk menjalankan, menggunakan, memanfaatkan, serta mengoperasikan komputer. Karena tanpa barrier, komputer tidak dapat digunakan atau tidak dapat dioperasikan sebaik mungkin. Selain itu, barrier juga dapat digunakan untuk menyusun perangkat lunak dan perangkat kelas, melakukan input data, dan memanfaatkan output dari komputer. Untuk bagian B akan dibacakan oleh Ben. Terima kasih atas ulasannya. Jadi pertama-tama saya akan membaca soalnya dulu biar kalian nggak pada bingung. Nah, jadi seorang pegawai ditugaskan untuk membuat sebuah laporan, kemudian mencetaknya untuk diserahkan kepada pimpinan. Hal yang dilakukan pegawai tersebut adalah mengetik dokumennya dalam aplikasi pengolah data, kemudian mencetaknya lewat printer. Nah, jelaskan bagaimana proses yang terjadi dalam sistem komputer berdasarkan kasus tersebut. Nah, jawaban kita yaitu dalam hal ini perangkat komputer yang digunakan yaitu keyboard, CPU, monitor, dan printer. Nah, untuk prosesnya, proses yang terjadi dalam sistem komputer ini ada 3, yaitu input, proses, dan output. Nah, proses pertama yang terjadi dalam sistem komputer ini yaitu input. Dalam input
dalam input ini kita memasukkan data atau perintah menggunakan keyboard. Lalu proses kedua, data-data yang kita masukkan tadi yaitu angka atau huruf akan diproses oleh CPU. Ini dinamakan proses. Nah, dalam CPU data tersebut akan diproses dan diterjemah sehingga data yang dimasukkan dapat ditampilkan di monitor. Setelah semua data sudah selesai diolah, kita bisa masuk ke proses output, yaitu mencetak data yang sudah selesai diolah menggunakan printer. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil dari jawaban kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada yang bertanya atau memberi saran? Silakan. Ya, silakan Vincent. Mas kalau bawah monit kita kan yang jadi monit ya. Hapus mungkin nggak semuanya. Ya, ada lagi mungkin? Ada? Nah, ya kalau gitu yang begini ya. Jadi presentasinya sudah baik, kemudian jawabannya juga sudah bagus, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan beberapa, terutama di bagian brainware ini sudah lengkap, tapi mungkin nanti bisa ditambahin ininya kayak tadi tuh ada programmer, ada administrator, atau nanti bisa ditambahkan. Kemudian untuk ya tadi ada sedikit info juga sama mesin itu tidak bisa ditambahkan. Kemudian untuk jawabannya sudah bagus sekali ini yang B, yang poin B. Jadi ada proses input, kemudian ada bagaimana inputnya, kemudian prosesnya dan outputnya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Jadi silakan boleh duduk kelompok 4. Ya. Nah, jadi itu tadi apa ya? Penyampaian hasil diskusi kalian mengenai APD-nya. Nah, sekarang saya akan bahas sedikit saja mengenai apa yang kalian kerjakan. Nah, kita mulai dari ini ya, dari nomor 1 ya. Kita mulai dari ini dulu ya. Jadi kan ini yang pertama kan komponen hardware, jadi fungsi dari komponen hardware. Nah, tadi kalian kan sudah menjawab, jadi fungsinya adalah sebagai ada untuk input, ada untuk proses, dan ada untuk output. Nah, komponen hardware ini sendiri adalah komponen yang terlihat, bisa kalian lihat, bisa kalian pegang dari sistem komputer itu sendiri, itu hardware. Ya, tadi kan Ivan, kelompoknya Ivan ya tadi ya sudah bagus dijelaskan. Ya, inputnya apa, proses input, kemudian ada storage juga. Kemudian yang kedua komponen software. Nah, komponen software itu fungsinya adalah sebagai jembatan penghubung antara brainware dan hardware. Juga nanti menjalankan proses-proses yang ada di dalam sistem komputer itu sendiri. Tadi kalau nggak salah nih kelompoknya yang kelompok 4 tadi itu ada lengkap dia dijelasin. Ada yang kayak software sistem operasi, software pendukung, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada brainware. Jadi brainware itu kita penggunanya. Jadi tadi 4 yang jelasin, ada programmer, ada administrator, kemudian ada komponen. Jadi penggunanya pun ada dibagi-bagi ya. Kalau kita ini kan pengguna umum ya. Jadi menggunakan komputer untuk kerjaan umum, mungkin buat tugas, seperti yang sekarang. Kemudian selanjutnya yang B. Nah, yang B ini tadi jawabannya sudah bagus-bagus semua, sudah baik. Intinya itu adalah inti dari yang ini adalah proses dari input, kemudian ada prosesnya bagaimana mengolahnya pakai software itu, dan nanti sampai ke output cetak. Jadi pakai komponen apa lagi? Ya, itu aja pembahasan
pembahasannya. Tadi jawaban kalian sudah bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk kalian semua. Kemudian selanjutnya itu kita akan, nah ini udah tadi ya, penyampaian hasil, kemudian pembahasan juga tadi, analisis sudah, tadi jawabannya sudah semua. Cuman ada beberapa yang kurang dan sedikit typo, nggak masalah. Tapi intinya kalian sudah tahu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya ada kuis. Jadi untuk mengetes pengetahuan kalian, tadi di classroom itu kalau kalian lihat di situ ada kuis. Jadi silakan itu kalian jawab dulu. Itu cuma ada satu pertanyaan. Ada satu question. Jadi yang ini. Jadi silakan kalian jawab secara singkat ini. Silakan. Bisa dijawab dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Dan jawab secara singkat aja. Masalah boleh, kekurangannya mungkin kalian ada 2, kelebihannya 2. Masalah. Silakan. Itu kalau kalian tadi baca materinya pas jawab LKPD-nya ada. Ini baru 1, baru DJ-nya 1. Boleh, nggak masalah. Kalau kalian dapat 2, boleh. Kalau misalnya kelebihannya 3, kurang 2. Punya 2 menit aja buat yang singkat juga nggak apa-apa. Ya.
Kang, waktunya 5 menit aja, ayo, lanjut. Ya, ini ada Vincent, Upo, Renata, dan Jessica ada. Ya. Siapa yang dulu? Set lagi 2. Ayo, mulai aja. Bentar, 3 detik dah. 1, 2, 3, udah 3 detik nih. Oh, udah. Dah, oke. Oke, terima kasih ya udah jawab. Nanti salah satu bisa. Kemudian, nah, kita udah selesai ya untuk pelajaran ini. Kuisnya juga sudah jawab. Nah, ada yang satu orang yang mau ngasih ini, bantu saya ngasih kesimpulan apa yang dipelajari hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang akan kita bicarakan. Ya, Jessica apa? Hari ini kita telah belajar tentang komponen Contohnya seperti kayak software hardware. serta memecahkan permasalahan dari aplikasi. Ya, jadi hari ini kurang lebih ya kita sudah mempelajari tentang komponen dari sistem komputer. Tadi ada hardware, ada software, ada firmware, kemudian juga ada apa namanya kasus tadi. Nah, karena kebetulan sudah bel juga, jadi kita siap-siap dulu. Habis itu kita berdoa dulu baru. Dan ya, kalau memimpin doanya. Kita doa dulu. Ayo. Udah ya, ayo kita doa dulu Vincent. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Terima kasih Daniel. Terima kasih juga semuanya ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai interaksi sistem komputer ya. Nah, boleh sekarang silakan siap-siap untuk pulang.